Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kajian kali ini di channel Geraha Mualaf. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Etika Nur dan Mas Reski. Senang sekali kami bisa berjumpa kembali dalam kajian malam ini. Assalamualaikum Bu Etika, Mas Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada channel Geraha Mualaf yang telah menyediakan tempat untuk kami memberikan kajian. Pada malam hari ini kami ingin memberikan sebuah kajian yang berjudul Siapakah Immanuel di dalam Yesaya 7:14. Adapun alasan atau latar belakang mengapa kami ingin mengangkat topik ini adalah ayat ini merupakan suatu ayat favorit bagi saudara-saudara Kristen kita, di mana ayat ini dianggap sebagai nubuat untuk Yesus Kristus yang disebut dengan Immanuel. Baik, dengan tidak berpanjang-panjang lagi, saya akan coba langsung memulai kajian ini. Pertama-tama saya akan tunjukkan presentasi. Oh ya, sebelumnya kajian kita kali ini adalah sesi 1. Kami akan membagi menjadi 3 sesi. Kemungkinan nanti bisa 2 sesi, tapi sementara ini kita perkirakan akan menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah latar belakang sejarah daripada Yesaya 7:1 sampai 16. Kemudian sesi 2 adalah analisis teks, terjemahan, persepsi, dan linguistik. Di sesi 2 ini kami akan memberikan mungkin lebih banyak detail daripada arti kata aslinya, perbedaan terjemahannya, penggunaan kata itu sendiri di ayat-ayat yang lain, dan persepsi daripada Yahudi Kristen itu sendiri. Kemudian di sesi 3 nanti kita juga akan mencoba menjawab klaim-klaim dari Kristen mengenai Yesaya 7:14 ini. Baik, kami akan tunjukkan di sini ada 2 ayat, yaitu Matius 1:23 yang dianggap sebagai penggenapan daripada Yesaya 7:14. Matius 1:23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di Yesaya 7:14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekilas, kedua ayat ini memang kelihatannya sangat-sangat mirip. Dan yang menjadi kata kunci di situ adalah kata Immanuel. Jadi memang sepertinya Matius secara mentah-mentah sepertinya mengambil daripada Yesaya 7:14. Tetapi apakah benar Yesaya 7:14 ini membicarakan seseorang yang akan lahir kira-kira 700 tahun setelah Yesaya menulis kitab ini? Baik, kita akan pelajari apa yang menjadi konteks daripada Yesaya 7:1 sampai 16. Untuk itu kami akan memohon bantuan Ibu Etika Nur yang sudah pernah belajar dari Rabbi Tovia Singer, ya Bu Etika ya. Iya. Nah, kami akan persilahkan Bu Etika untuk memberikan pandangan latar belakang sejarah untuk Yesaya 7 ayat 1 sampai 16. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Bu Etika. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya Pak Dondi. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan tentang Yesaya 7 ini, karena memang ada perbedaan persepsi antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Kristen dengan teman-teman kita yang Yudaisme, orang-orang kita sebut saja orang Yahudi, di mana orang Yahudi memahami teks ini dalam kitab Tanakh, kitab menjadi PL ya dalam Kristen, tetapi dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi mereka memahami konteks ini dalam bahasa teks asli bahasa Ibrani, teks bahasa aslinya ya, kemudian juga dalam satu perikop ya. Nah, sementara teman Kristen, saudara kita yang Kristen memang namanya mengambil ayat ini
terjemahan, tetapi saya kira out of context ya, di luar konteks. Namun demikian ini hak masing-masing, artinya hak teman-teman penganut Judaisme untuk percaya pada penafsiran mereka dan hak teman-teman kita yang Kristen juga untuk percaya bahwa ini adalah nubuatnya. Namun di sini saya hanya akan menunjukkan perbedaan arti masing-masing ya. Nah, seperti kita tahu ya, kitab Yesaya ini kan memang kitab yang sangat sulit, termasuk yang sulit dalam kitab Tanakh dibanding Tawarikh, ya, misalnya Raja-Raja. Jadi untuk memahami kitab Yesaya kita harus sudah hatam kitab Tawarikh, kitab Raja-Raja, kitab Samuel. Karena memang banyak mengandung perumpamaan ya, seperti Yesaya 7:20 pada hari itu Tuhan meminjam pisau cukur dari seberang Efrat, Raja Asyur, begitu kan. Bagaimana Tuhan meminjam pisau cukur ini kan agak unik. Nah, ini sebenarnya makna perumpamaan, makna kiasan yang tidak sesungguhnya, dan memang inilah yang menyebabkan Yesaya memang kitab Yesaya lebih sulit ya dibanding kitab-kitab lain dalam kitab Tanakh. Nah, mungkin sedikit ya gambarannya. Saya sering juga dialog dengan teman-teman Kristen, saudara-saudara kita Kristen, dialog lintas agama. Pada saat mereka menunjukkan bahwa Yesaya 7:14 ini adalah suatu nubuat, saya hanya bertanya pada suatu dialog, tolong jelaskan kepada saya Yesaya 7:1. Nah, kemudian mereka sudah tidak maunya 7:14. Padahal maksud saya, Anda kan paham sekali isi Yesaya 7:14. Mestinya Yesaya 7:1 sudah sangat hafal gitu kan. Karena 14 juga sudah tahu. Itu menurut saya, tapi biasanya mereka langsung minta ke 7:14. Ya, beberapa ada yang bersedia tapi tidak penuh juga. Nah, itu kira-kira kayak ada semacam perbedaan di situ, karena itu bagus memang untuk kita bahas di sini Pak Donditan. Nah, selanjutnya kita memang perlu untuk paham kitab Yesaya 7 ini kan ada kerajaan Aram, ada kerajaan Israel, ya, Assyria, kerajaan Yehuda dan sebagainya. Nah, kita bisa langsung ke background-nya dulu. Background bisa minta ditunjukkan Pak Dondita map-nya dulu, map kerajaan ini. Map-nya ya, baik. Nah, ya. Saya akan jelaskan background-nya supaya kita bisa memahami isi teks. Tanpa kita tahu background-nya kita tidak bisa. Nah, ini adalah map dari kerajaan Israel menurut Bible ya. Israel kuno dalam Yesaya 7. Di situ ada kerajaan yang biru ya, yang atas itu ada kerajaan Israel, Kingdom of Israel, ibu kotanya Samaria, di bawahnya atau Kingdom of Judah, maksudnya kerajaan Yehuda, ibu kotanya di Yerusalem. Kemudian di atas ada Kingdom of Aram, Damascus ya, jadi kerajaan Aram, ibu kotanya Damsyik ya kalau kita mengatakan, dan di situ ada kerajaan besar di atasnya Assyria, ibu kotanya Asyur atau disebut dengan Assyrian Empire. Nah, perlu kita ketahui bahwa kerajaan Assyrian yang besar ini merupakan kerajaan besar yang menguasai kerajaan kecil-kecil di sekitarnya seperti kerajaan Israel, Yehuda, kemudian Aram. Ini adalah di bawah kekuasaan kerajaan besar Assyrian yang pada saat itu diperintah oleh Tiglat-Pileser III ya kalau nggak salah ya, Tiglat-Pileser III. Nah, kemudian kita ini bertanya-tanya, kok ada Israel, ada Yehuda, ya kan? Nah, ini sebenarnya kita juga sudah tahu bahwa sepeninggal Salomo, ya, kerajaan Israel pecah menjadi dua, ya kan? Terpecah menjadi dua, sehingga otomatis suku-suku Israel ini akan menjadi pecah, ya kan? Nah, 10 suku Israel bergabung dengan kerajaan Israel Utara, ya, atau disebut dengan kerajaan Israel aja atau Efraim sama. Jadi kerajaan Israel bagian utara, 10 suku Israel bergabung di situ adalah merupakan kerajaan Israel, disebut juga dengan Efraim, sama saja, kadang disebut kerajaan Israel, kadang disebut Efraim. Kemudian Israel bagian selatan diperintah oleh Yehuda yang merupakan keturunan Daud ya, semua keturunan Daud. Mereka menyebutkan kerajaan Israel Selatan dengan kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Yerusalem. Dengan ibu kota Yerusalem pada saat itu dipimpin oleh, pada saat peristiwa ini terjadi, dipimpin rajanya adalah Raja Ahaz bin Yotam bin Yosia.
Nah, jadi setting cerita di Yesaya 7 ini adalah semasa Nabi Yesaya hidup, ya dan pada khusus yang Yesaya 7, khusus Yesaya 7 ini pada saat pemerintahan Raja Ahaz ya sekitar 732 sampai 716 sebelum Masehi. Nah, itu setting waktunya di situ. Jadi itu sekilas tentang background-nya. Jadi kalau kita nggak paham kerajaan ini, kita nggak bisa memahami teks Yesaya 7 dengan benar, gitu, dengan baik maksudnya. Karena memang ini sudah menyangkut sejarah Israel, sejarah perang Syrio-Efraim. Ya. Nah, kemudian untuk jelasnya bisa ditunjukkan silsilah kerajaannya Pak Donditan. Ya. Nah, itu silsilah raja dari Raja Daud ya. Daftar raja-raja yang kita bisa mengambil silsilah ini dari tanah Yahudi 1 Tawarikh 1:3 ya, dari Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat sampai ke bawah sampai ke mana? Itu kurang ke ya Ahaz ya, Azia, Azaria, Yotam, Ahaz. Jadi Raja Ahaz ini di tengah-tengah agak ke bawah, bin Yotam bin Azaria. Nah, sebetulnya kita bisa juga melihat silsilah raja-raja Yehuda ini, keturunan Yehuda ini di Perjanjian Baru ya, di silsilah Yesus menurut Matius. Cuma ada perbedaan sedikit karena silsilah Yesus menurut Matius kan memang mengambil dari Tawarikh 1 sampai 3, Tawarikh 1 sampai 3, hanya 4 generasi dihilangkan, yaitu Ahazia, Yoas, Amazia, dan Yoyakim. Itu ditiadakan dalam istilah menurut Yesus, tapi intinya sama, itu mengambil dari sumber yang sama. Nah, jadi di teks Yesaya 7 ini yang menjadi sentral tokoh di sini adalah Raja Ahaz bin Yotam bin Uzia atau bin Azaria. Itu kira-kira ya, masih kira-kira cukup jelas Pak Dondi penjelasan saya ini? Cukup Bu, mungkin kita lebih bagus juga melihat langsung ayat-ayatnya Bu ya, dari ayat 1 ya. Ya, kita akan bahas dulu ayat 1 dulu. Jadi kita mulai ke materi ya sekarang. Pak Dondi bisa tolong bacakan ayat 1. Yesaya 7 ayat 1. Saya mulai dari Yesaya 7 ayat 1 ya Bu ya. Sampai ayat berapa Bu? Ayat 1 dulu, nanti 2 sendiri, 1 sendiri kan agak beda. Nanti 3 dan 4 jadi gabung. Jadi karena lihat hubungan konteksnya ya. Baik. Ayat 1 Yesaya pasal 7, dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Itu ya Bu ya? Baik, ya. Jadi di situ disebutkan dalam zaman Ahaz bin Yotam. Nah, tadi kita bicara tentang Raja Ahaz ya, bin Yotam bin Uzia. Pada saat itu dia menjadi Raja Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda ini dikeroyok, maksudnya diserang oleh dua kerajaan maksudnya, yaitu kerajaan Aram dan kerajaan Israel. Kerajaan Aram itu di bawah pimpinan Rezin, dan kerajaan Israel ini rajanya waktu itu Pekah bin Remalia. Nah, tetapi di situ dikatakan, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Nah, dari mana kita tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya? Kemana kita merujuk? Kita merujuk kepada keterangan ayat yang 1 bisa dibacakan Pak Dondi. Yang di mana Bu? Yang ayat pendukung 1. Ayat pendukung 1 ya. Baik. Ini ya Bu ya. Ya. Nah, ayat pendukung Yesaya 7 pasal 1 adalah di 2 Tawarikh 28 ayat 1. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Kemudian dari 2 Samuel 7 ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian Bu. Ya, jadi itu alasan kenapa di situ disebutkan, namun mereka tidak dapat mengalahkannya walaupun Yehuda dikeroyok oleh dua kerajaan, karena memang janji Tuhan
dalam 2 Samuel 7:16 bahwa kerajaan Daud akan kokoh selamanya, dan memang Ahaz bin Yotam bin Uzziah ini bukan raja yang taat ya, bukan raja yang baik, tapi leluhurnya adalah raja yang baik ya. Itu ayat yang mendukung. Kemudian yang nomor 2 bisa dibaca. Yang Yesaya 7 ayat 2 ya Bu ya? Ya, 7 ayat 2. Baik. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ya, nah kemudian diberitahukanlah kepada keluarga Daud. Keluarga Daud ini siapa ya? Ahaz ini keluarga Daud, karena kan memang keturunan Daud. Semua yang menjadi Raja Yehuda kan semua keturunan Daud. Jadi diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maksudnya kerajaan Aram sudah berkemah di wilayah Efraim, di wilayah Israel Utara. Kan yang paling dekat dengan Yehuda kan berarti kerajaan Israel ya, Israel Utara atau Efraim sama saja. Jadi Aram sudah bergabung nih dengan kerajaan Israel, siap-siap menyerang kerajaan Yehuda, menyerang Yerusalem. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Kenapa mereka sangat bergetar ketakutan? Karena mereka pernah dikalahkan sebelumnya oleh kerajaan Aram ya. Bisa ditunjukkan ayat pendukungnya yang untuk 72. Ini Bu ya, saya bacakan ya Bu ya. Ya. Baik, diambil dari 2 Tawarikh 28 ayat 5 sampai 6. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ya, jadi di situ disebutkan bahwa sebelumnya kerajaan Yehuda juga sudah pernah dikalahkan oleh kerajaan yang akan menyerang ini, sehingga rakyatnya sudah ketakutan. Raja Ahaz juga sudah sangat ketakutan. Bayangkan sehari bisa membunuh 1.200 orang, ya kan? Mereka sudah gemetaran, nggak karuan. Apalagi ini sudah dua kerajaan sudah siap-siap mengeroyok. Jadi mereka betul-betul dalam keadaan ketakutan ya. Nah, terus kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayatnya 73 dan 74 saya kira bisa digabung, Pak, karena ini ada korelasi ya, 3 dan 4. Baik. Ayat 3 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan si Eliashib, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Ya, jadi Nabi Yesaya diperintah ya oleh Tuhan ya. Tuhan berfirman untuk pergi bersama Shear-Yashub. Shear-Yashub ini adalah anak Nabi Yesaya yang pertama. Ya, untuk bertemu dengan Raja Ahaz tentunya ya di padang tukang penatu di situ. Untuk apa? Untuk menenangkan hati Raja Ahaz ya, supaya teguhkan hatinya, jangan takut ya oleh kemarahan Rezin dan Pekah ini. Jadi untuk tetap tenang gitu kan. Nah, ini maksud ayat 734. Kemudian kita lanjut dengan ayat 56. 56 itu ya. Bisa disatukan ini karena ada korelasi. Baik. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkut anak Tabil sebagai raja di tengah-tengahnya. Nah, jadi kita tahu tujuan dari kerajaan Aram dan kerajaan Israel ini menyerang Yehuda, tujuannya apa sebetulnya? Ya kudeta ya, maksudnya tujuannya ini akan mengganti raja Yehuda dengan pilihan raja mereka yang bernama Tabil ya, pemilihan raja mereka yang namanya Tabil. Jadi bukan lagi dari keturunan Yehuda. Jadi kerajaan Yehuda akan diganti oleh
raja yang lainnya bukan keturunan Yehuda yang jadi pilihan Rezin dan Pekah ya, yang bernama Tabil. Oke, sekarang kita lanjut ke, saya kira udah jelas ya sampai itu Pak Dondi. Cukup jelas. Cukup jelas. Ya. Kita lanjut ke Yesaya 7 sampai 10. Ini juga berkaitan, jadi kita catatan saja 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ya. Baik. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Stop sampai 9 aja, sampai 9 ternyata. Sudah sampai 9. Ya. Oke, jadi di situ dijelaskan bahwa 7 ya. Jadi nggak usah, jangan takut, itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi sampai Aram dan Israel itu menyerang mereka, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Damsyik ialah ibu kota Aram. Maksudnya ini kan kalau kita nggak paham bingung ya. Karena Damsyik, Damaskus ya, karena Damsyik ialah ibu kota Aram. Memang benar, ibu kota Aram kan Damsyik. Dan Rezin ialah kepala Damsyik. Betul, karena rajanya Rezin. Dalam 65 ini ya, dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Maksudnya begini, apa yang dimaksud dengan Damsyik ialah ibu kota Aram? Maksudnya gini, kamu nggak usah bingung. Damsyik ini kan ibu kota Aram, rajanya kan siapa tadi? Rezin ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan Yerusalem gitu loh. It has nothing to do with Jerusalem. Jadi nggak usah khawatir, itu urusan mereka, bukan urusan kamu. Karena itu Rezin itu kan raja Damsyik. Dan dalam waktu 65 tahun lagi mereka Efraim akan pecah, jadi bangsanya akan kacau balau. Nah, nanti ini kan penjelasannya nanti ada Yesaya 7:16 ya, jadi kita lewati dulu biar nggak double menjelaskannya. Yang 7, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jadi maksudnya sama tentang kerajaan Israel ini. Kan Samaria ini ibu kotanya Efraim, ya kan? Ibu kotanya Israel, maksudnya Efraim ini kan Israel. Dan anak Remalia itu kan Pekah ya. Pekah ini kan kepalanya Samaria, jadi yang menjadi raja di Samaria, raja di Efraim di Israel ini. Jadi nggak usah khawatir, ini nggak ada hubungannya dengan Yerusalem, itu urusan sana maksudnya gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi kalau kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Karena apa? Kita tahu Raja Ahaz ini raja yang tidak taat kepada Tuhan. Beda dengan leluhurnya Yotam, bapaknya ya, dan kakeknya Uzia. Yotam bin Uzia. Mereka orang yang sangat taat pada Tuhan. Jadi dia meskipun sudah diberitahu seperti itu, dia masih ketakutan juga, karena dia tidak punya keyakinan dengan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena dia memang bukan raja yang taat ya, bukan raja yang saleh ya, seperti righteous ya, raja yang saleh. Nah, kita lanjut ya. Sudah cukup jelas ya Pak Donditan ya? Cukup, nah, cukup Mas Rizky juga cukup ya. Kita lanjut ke 10, 11, 12, 13 ini kita bisa satukan ya, karena ada berkaitan. Sampai 13 ya Bu ya? Ya. Perikopnya adalah pemberitaan mengenai Immanuel. Nah, sekarang ini kita udah mulai memasuki 14-nya kita nanti bahasan. Pokok dari masalah. Baik. Ayat 10 dimulai dengan Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ya, kemudian karena dia masih gemetaran tadi kan, masih tidak percaya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan menyebutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Maksudnya ini tentunya melalui Yesaya ya, untuk Ahaz. Biarlah itu suatu dari dunia yang
mati yang paling bawah atas suatu dan tempat yang di atas. Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan, alasan Ahas, karena memang dia bukan orang yang taat, orang yang tidak biasa minta kepada Tuhan. Jadi orang yang melalaikan Tuhan, jadi sehingga dia kalau harus meminta, dia merasa tidak mampu, harus bagaimana, karena dia tidak terbiasa meminta kepada Tuhan, ya. Dan akhirnya Nabi Yesaya mengatakan begini, baiklah dengarlah hai keluarga Daud. Ya, dia selalu menyebut Raja Ahas dengan keluarga Daud, karena memang itu keturunan Daud, semua kerajaan Yehuda, ya, semua raja-raja Yehuda. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga, gitu. Maksudnya kamu sudah membuat saya sudah lelah, gitu, menjelaskan juga kamu tidak percaya, gitu. Terus kamu juga akan membuat Allahku juga lelah, gitu, dengan sikapnya seperti itu, maksudnya kan seperti itu, ya. Kira-kira kurang lebihnya begini. Nah, sekarang sudah cukup jelas, ya. Nah, kita Cukup akan jelas, masuk sentral pada tema yang 714 ini. Kira-kira apa yang menyebabkan ada perbedaan penafsiran? Jadi bisa buka yang dari saya, Pak Dondi. Baik. Apa mau dibaca dulu semua? Boleh. Saya baca dulu aja ya Bu ya. Ya, boleh. Nah, semua. Baik. Ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini kita mau bahas dari mana nih Bu? Dari teks yang saya berikan tadi, yang 714. Baik. Yang dari teks bahasa Ibrani-nya. Oh iya. Yang atas dulu. Ini ya Bu ya? Yang atas. Ya. Jadi kita melihat teks, karena ini yang teks-teks lain tidak ada masalah sebetulnya. Terjemahannya relatif sama, tapi yang 714 ini agak ada perbedaan yang memang perlu kita kaji. Ya, di situ kan disebutkan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberi padamu suatu pertanda. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, di situ kan disebutkan Ha'almah Harah, Peoledet ben Wekharo Shimo Immanuel, ya. Maksudnya Ha'almah di sini dalam penerjemahan teks Ibrani, Ha'almah itu maksudnya ha itu definitif, ya. Kalau artikel, definite article kalau dalam bahasa Inggris, bahwa perempuan muda ini harah itu artinya mengandung, bentuk adjektif tapi past tense. Jadi harah itu artinya pada saat itu dia sudah mengandung. Jadi dalam teks Ibrani itu ada tense, past dan perfect itu sama. Kalau bahasa Inggris kan beda, ya, present perfect sama past tense, ya. Kalau ini pokoknya sudah atau sudah terjadi itu sudah. Seperti mungkin mirip bahasa Arab fi'il madi dan fi'il mudhari. Jadi Ha'almah, the woman, perempuan ini yang waktu itu ada di samping saya, mestinya presence ada di situ. Perempuan ini sudah mengandung, gitu loh, dalam keadaan mengandung waktu itu. Jadi sudah mengandung, ya kan? Dan dia akan memberikan, nah ini di situ kan kalau dalam teks bahasa Ibrani-nya terjemahnya sebenarnya begini, let her name him Immanuel. Jadi dan perempuan ini yang tak lain adalah istri Nabi Yesaya akan memberikan nama anak itu Immanuel. Jadi nama Immanuel itu adalah nama yang diberikan oleh istri Nabi Yesaya. Nah, istri Nabi Yesaya itu tidak semua istri Nabi disebut Nabiyah, ya, istimewa di mata Tuhan. Tapi istri Nabi Yesaya ini istimewa karena dia dijadikan sebagai nubuat akan menangnya kerajaan Yehuda ini, karena ini tanda Ahas, ya. Tandanya ini pertama diberitahu bahwa perempuan muda ini saat itu mengandung. Jadi 732 sebelum Masehi, ya, kira-kira tahun itu 732 735, antara itu saat itu mengandung, dan dia perempuan itu akan memberikan nama anaknya yang dikandungnya itu Immanuel. Nah, jadi kita ada perbedaan dengan penerjemahan dari Elai. Coba penerjemahan Elai gimana, bisa lihat perbedaannya? Mohon maaf Bu,
Kalau yang Ya. di presentasi ini kan terjemahan bahasa Inggrisnya kan diambil dari versi KJV, Ibu ya? Saya ambil dari teks tanah. Ya, enggak, maksud saya yang di bawah itu terjemahan bahasa Inggrisnya itu. Itu kan versi KJV itu, Bu. Iya, KJV. Kalau KJV Pak sudah pakai The Young Woman, benar. Ya, boleh nggak Bu? Saya kasih sedikit referensi nih, Bu. Boleh, boleh. Ini saya ada tanah versi JPS, Bu. Ya, versi JPS ini mungkin kalau Ibu Etika pasti tahu bahwa versi JPS ini adalah versi yang terjemahannya paling diakui. Hormati ya Bu ya, diakui ya. Saya bacakan ya Bu ya, sebentar ya. Di ayat 14. Assuredly, my Lord will give you a sign of his own accord. Look, the young woman is with child and about to give birth to a son. Let her name him Immanuel. Nah, ya, benar. Di ayat ini kalau kita terjemahkan, perempuan muda ini sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi jelas ya Bu ya, di ayat 14 ini bahwa anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel ini adalah pada saat Yesaya menulis ini, artinya perempuan itu sedang dalam mengandung. Ya, sedang dalam kandungan, betul. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki ya, gitu ya Bu ya. Betul. Dan yang memberikan nama itu perempuan muda ini sendiri. Let her name him Immanuel. Ya, dialah yang akan memberikan namanya Immanuel. Nah, sekarang kita bandingkan dengan terjemahan dari LAI, Bu. Ya. Kalau terjemahan aslinya kan perempuan muda ini. Sebenarnya perempuan muda ini kan bukan anak dara. Kalau anak dara sebenarnya kesannya ini belum menikah, masih tapi nggak perawan, apa-apa kalau kenapa? Soalnya mungkin lebih tepatnya masih perawan, ya. Ya, masih atau betulah kalau dalam bahasa Ibrani, tapi nggak apa-apa. Betul. Ya, betulah yang benar. Tapi jadi, kalau yang perbandingan terjemahan ini yang dari Matius ya Bu ya? Iya, dari Matius. Ini Matius 1 ayat 23 ya Bu ya? Ya, betul. Jadi perempuan muda ini, this woman, di situ dengan anak darah itu, ya kan, anak darah itu. Jadi terus waktu itu sedang mengandung, saat itu sedang mengandung, di situ akan mengandung. Nah, kan berarti beda. Teksnya di situ seolah-olah belum mengandung, jadi akan mengandung sehingga nubuatnya nanti akan datang belum mengandung. Padahal di teks yang aslinya itu saat itu sedang mengandung, gitu, sudah mengandung, jadi sudah mengandung. Jadi sudah ada bayi di kandungannya, jadi beberapa bulan lagi akan lahir. Kalau yang akan mengandung kan kita nggak tahu kapan lahirnya, ya kan? Dan di terjemahan LAI itu menyebutkan bahwa dan mereka akan menamai dia Immanuel. Mereka, yang padahal yang terjemahan aslinya kan let her name him. Yang akan memberikan nama ini kan sebenarnya istri Nabi Yesaya sendiri, ya. Karena nanti nama lain dari Immanuel adalah nama yang diberikan oleh ayahnya Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 83, Maher Shalal Hasbas, itu nama lain. Jadi nggak usah bingung dengan orang Yahudi yang selalu punya nama alias ya, seperti Edom, Esau alias Edom ya. Terus jadi dengan kata lain Bu, jadi dengan kata lain anak yang dimaksud dalam ayat Yesaya 7:14 ini adalah anak kedua daripada Nabi Yesaya itu sendiri ya, Bu? Ya, adiknya Syaliasuf. Baik, bisa kita lihat nggak Bu ayatnya Bu? Di ayat berapa tadi Bu? Ayat Yesaya 8 ayat 3 ya Bu ya? Baik, saya baca, atau saya baca dari ayat 1 ya Bu ya? Nggak apa-apa. Itu kan kalau Yesaya 8 kan itu yang 8 ini kan cerita Nabi Yesaya kenapa dia memberikan nama anak itu gitu loh, dengan nama yang berbeda dengan istrinya gitu. Jadi konteksnya itu di sana. Jadi anaknya Nabi Yesaya yang kedua ini mempunyai dua nama Bu, begitu maksudnya? Iya, betul. Saya bacakan ya Bu ya? Iya. Anak-anak Nabi sebagai tanda. Dari mulai ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar, dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku akan memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku,
namailah dia Maher-shalal Hasbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Nah, sudah tambah jelas nih Bu ya? Ya, kira-kira itu. Yang diceritakan di Yesaya 8 ini adalah kesaksian Nabi Yesaya kenapa dia memberi nama yang berbeda dengan nama yang diberikan istrinya Immanuel. Dia memberikan nama dengan Maher-shalal Hasbaz. Gitu ya. Ini dalam perspektif Yudaisme ya. Nah, kemudian kita lanjut mungkin sampai 16 aja ya nanti nextnya, karena yang penting sudah sampai pesan. Jadi ayat 5-16 bisa dibacakan, tolong. Saya baca kembali yang Yesaya 7 ayat 15-16 ya Bu ya. Ya, betul. Ia akan makan dadih dan madu, ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ya, jadi anak itu punya ciri-ciri, anak itu cirinya diberitahu bahwa nanti anak yang di kandungan ini, anak Nabi Yesaya yang kedua ini, ciri-cirinya apa? Dia hanya makan dadih dan madu. Sampai ya tahu mana menolak yang jahat dan yang memilih yang baik. Sebenarnya ada makna yang lebih dalam lagi, tapi nanti ini belum kita bahas sekarang karena nanti terlalu dalam, terlalu apa ya, memusingkan ya. Yang penting makna yang prinsip kita sudah tahu jelas. Nah, terus dan kan sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Nah, di ayat 7-16 ini ada isyarat bahwa pada saat dia sudah dewasa nanti si Immanuel ini, dua kerajaan yang kamu takuti, kerajaan Israel dan kerajaan Aram itu akan ditinggalkan kosong. Negeri itu nggak ada orangnya lagi. Jadi nggak perlu takut, nanti negara itu akan dua kerajaan itu akan nggak ada penduduk sendiri. Nah, dari mana kita tahu kebenaran ayat ini? Nah, kita bisa merujuk ke ayat yang mendukung. Memang dalam kitab Tanakh itu memang saling keterkaitan ya. Karena itu pentingnya di sini raja-raja dan tawarikh dalam memahami kitab Yesaya. Yang ini ya Bu ya. Ya, disebutkan di situ di 2 Raja-Raja 16:8-9, Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Coba dibaca, Pak. Ya, baik. 2 Raja-Raja 16 ayat 8 dan 9. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Oke, sebentar, saya jelaskan ini dulu, Pak. Jadi 7:15-nya sudah, Pak? Oh ya, 7:16 ya. Oke, di sini disebutkan bahwa Raja Ahaz ini meminta tolong kepada siapa untuk menaklukkan Aram dan Israel. Kalau dia tidak meminta tolong, ya dia tidak akan mampu melawan orang dia sudah pernah dikalahkan sebelumnya. Apalagi dengan dikeroyok dua kerajaan. Nah, dia meminta tolong ya tadi kerajaan di Assyrian Empire yang memang kerajaan besar yang menguasai kerajaan-kerajaan kecil ini. Dia meminta tolong kepada rajanya Tiglat-Pileser III ya. Dia dengan minta tolong, akhirnya pertolongan itu di raja-raja sebelumnya ya, di ayat-ayat sebelumnya, jadi nggak saya tulis karena nanti terlalu panjang. Dia minta tolong dan akhirnya dikabulkan oleh Raja Asyur, Tiglat-Pileser III waktu itu namanya. Tentunya dia ada imbalannya dong minta tolong, yaitu dia memberikan emas ya dan perak yang ada di dalam rumah Tuhan, maksudnya ada di bait suci ya, di dalam rumah Tuhan. Dan dalam perbendaharaan istana raja. Kenapa? Karena dulu kan memang perpuluhan itu juga tidak hanya memberikan domba ya, binatang, tapi juga emas perak yang mereka punya 10%-nya untuk Tuhan. Jadi diangkut semua diberikan untuk Raja Asyur supaya apa? Supaya Raja Asyur ini mau menolong. Nah, kemudian maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, melawan kerajaan Aram tadi ya, yang ibu kotanya Damsyik. Jadi rajanya namanya Rezin ya. Merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Nah, disitulah
nubuat itu terpenuhi setelah itu dewasa, siapa? Berarti itu sudah dewasa ya Immanuel itu, maka Raja Rezin terbunuh. Yang membunuh siapa? Kerajaan Asyur. Dan penduduknya kalang kabut, nggak ada kosong karena apa? Mereka ditawan masuk ke Kir. Jadi kerajaan Aram itu penduduknya sudah kosong. Jadi yang kamu takuti salah satunya ini disebutkan kan dua nih. Saya itu bersebutkan ayat yang membuktikan bahwa kerajaan Aram itu akan kolaps ya. Dan sehingga penduduknya juga porak-poranda ditawan ke Kir ya. Nah kemudian ini tentang Raja Aram ya. Nah terus kita ke selanjutnya yang tentang pendukung untuk kerajaan Israel. Satu lagi. Yang di ayat berapa Bu? Ayat berapa ya tadi? Itu selanjutnya coba. Oh ini ya Bu ya? Ya. Tambahan nah, ini sekarang, ya. Baik, kita saya bacakan ya Bu ya? Ya baca coba. Diambil dari 2 Raja-Raja 15 ayat 29 sampai 30. Dalam zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur. Direbutnyalah Ion, Abel, Bet-Maaka, Yanoah, Kedes, dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia, dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Ya, kemudian, nah itu dalam Raja-Raja disebutkan bahwa namanya kan Tiglat-Pileser ini. Tiglat-Pileser 3, Raja Asyur, direbutnya lah Ion, Abel, Yanoah, tempat-tempat ya, Kades, Asor, dan lain sebagainya. Kemudian diangkutnya lah penduduknya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Nah jadi penduduk Israel juga dibuang, 10 suku ini dibuang. Diangkut ke dalam pembuangan. Kemudian Hosea, dia mengadakan kesepakatan melawan Pekah. Kan tadi Raja Israel kan Pekah ya, Pekah bin Remalia kan. Lalu dibunuh dia. Kemudian dia menjadi raja. Hosea itu menggantikan dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Jadi Yotam ini ayahnya siapa tadi? Ahaz juga. Waktu itu masih ada kan, karena Ahaz masih 20 tahun menjadi raja, jadi masih didampingi ayahnya Yotam bin Uzia. Kira-kira itu yang jadi penjelasan dari bahwa negeri itu nubuat itu sudah terpenuhi. Jadi nubuatnya kan begini. Kedua raja itu akan mati, akan dikalahkan, penduduknya juga akan porak-poranda, ya kan? Berdasarkan keterangan itu, berdasarkan keterangan yang tadi Yesaya 76 kalau tidak salah ya. Itu jawabannya di Yesaya 7:16 bahwa akhirnya Pekah pertama meninggal dulu kan Rezin ya, Raja Aram. Kemudian Pekah Raja Israel ya, bin Remalia, Raja Israel atau Efraim, kerajaan Israel Utara juga mati, dan dua penduduk dari kerajaan itu juga porak-poranda karena dia dalam pembuangan, diangkut ke tempat pembuangan kerajaan Asyur. Nah inilah nubuat yang dimasukkan dalam Yesaya 7:14 gitu loh. Dengan ada tentang Immanuel ini kalau sudah dewasa akan terpenuhi nubuat ini. Karena itu nubuatnya dari mana? Anak yang di dalam kandungan istri Nabi Yesaya itulah yang nanti akan jadi pertanda di situ. Itu pertanda. Jadi kalau kita untuk Raja Ahaz ya Bu ya? Kenapa? Itu pertanda untuk Raja Ahaz ya Bu ya? Ya, untuk Raja Ahaz. Karena kan dia disuruh meminta pertanda, dia nggak mau. Dia memang bukan raja yang taat. Akhirnya Nabi Yesaya meminta. Akhirnya Tuhan sendirilah yang akan memberikan tanda itu. Nah, tanda itu ditunjukkanlah perempuan muda ini mengandung Ha'almah kan gitu. Harah kan, perempuan muda ini mengandung. Nah, dalam teks Yudaisme, dalam teks Tanakh, kalau dipahami keseluruhan teks itu maknanya seperti itu. Jadi nubuat jadi kalau teman saya mengatakan gini, kitab Tanakh itu kitab yang bagi mereka solid menurut perspektif Yudaisme. Nubuatnya itu ya dipenuhi di dalam peristiwa itu juga gitu loh. Seperti Nabi Daniel ya dipenuhi kecuali untuk Mesias ya. Kalau untuk Mesias yang mereka percaya kan ada di Yesaya 11. Jadi berbeda. Ini dalam perspektif Yudaisme ya.
Nah, kalau teman Kristen mempunyai perspektif yang berbeda, silahkan. Ya, jadi sekiranya ada perbedaan pendapat antara tadi teman-teman Yudaisme dan teman-teman Kristen, silahkan saja. Karena memang konteksnya, interpretasinya memang berbeda. Nah, kalau memang teman-teman Kristen mengatakan itu berbeda, silahkan, asal boleh memberikan komen atau memberikan pada kita masukan. Yang penting jelas gini, bahwa pendapat mereka ini, dalilnya ini, dan sebagainya. Jadi kita berbicara dalam konteks kitab suci, dan memang kitab suci ini memang harus dipahami dalam konteks, tidak mengambil satu ayat out of context gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi kitab tanah bagi Yudaisme ya yang sudah solid, artinya memang ada nubuat, tapi dipenuhi juga di kitab itu juga, kecuali untuk Mesias, untuk kitab kedatangan Mesias ya, nubuat kedatangan Mesias itu disebutkan di Yesaya 11 dan memang berbeda dengan penafsiran teman-teman kita yang Kristen. Saya kira itu penjelasan yang singkat ya. Jadi sudah jelas tadi tentang cerita. Jadi Yesaya 7 ini menceritakan tentang perang Syria Efraim ya, di mana kerajaan Aram dan Israel menyerang kerajaan Yehuda, mengeroyok kerajaan Yehuda. Tapi karena pertolongan Tuhan, mengingat walaupun Raja Yehuda itu orang yang wicked, orang yang tidak taat pada Tuhan, tapi karena leluhurnya Yotam dan Uzia seorang yang taat, maka Tuhan menolong. Melalui apa? Nabi Yesaya dengan memberikan nubuat yang saat itu juga tidak lama lagi setelah Immanuel dewasa dipenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke nama Immanuel, Pak Dondi. Baik, Bu. Ini saya tampilkan beberapa arti daripada nama-nama orang Yahudi yang ada kata-kata Allahnya nih, Bu. Bisa tolong mungkin jelaskan begini, dikit, Bu? saya jelaskan dulu gini. Jadi dalam tradisi Yahudi, jadi gini, nama Immanuel ini kan so special ya, so special bagi teman-teman Kristen. Karena apa? Artinya Allah menyertai kita, betul kan? Jadi maksudnya ada Allah di situ gitu loh, ada nama Allah, berarti pemilik nama ini bukan sembarangan, bukan manusia biasa gitu, tetapi Allah kan gitu kan. Nah, padahal dalam tradisi Yahudi, orang-orang Yahudi itu biasa menggunakan nama yang memang di dalamnya ada kata Allah gitu. Ya. Kalau dalam orang Arab mungkin pakai Asmaul Husna, Rahman, tapi misalnya Rohman itu Abdul Rahman, pakai hamba yang maha penyayang misalnya gitu kan. Jadi itu hal yang wajar dalam tradisi Yahudi. Nah, nama-nama yang mengandung Allah banyak sekali di kitab tanah, banyak sekali. Coba bisa dibaca beberapa contoh, Pak Donditan. Ya, ini adalah Ismail, ya, artinya adalah Allah mendengar. Ismail. Kemudian kemudian Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kemudian Elijah, yaitu Allah Yahweh itu sendiri. Kemudian Gedalia, Allah yang besar. Netanyahu, Allah memberi. Tofiah ya, Allah yang baik. Ini Tofiah Singer itu artinya ini, Bu ya? Ya, Rabi Tofiah, dia namanya artinya memang Allah yang baik, tapi dia bukan Allah loh, dia manusia gitu kan. Ya, seorang manusia yang berjenggot ya, Bu ya. Ya. Kemudian Hezekiah ya, Allah yang perkasa. Nah, Hezekiah ini berarti yang di Yesaya 9 anaknya, ya? Anaknya Raja Ahaz nanti, anak Raja Ahaz kan Hezekiah. Di Yesaya 9. Kemarin, ya, yang dibahas di Yesaya 9. Nah, setelah ini ada lagi, Bu, yang mau ada lagi, termasuk nama Yesua. Nama Yesus kan dalam bahasa Ibrani Yesua ya. Oh iya. Kan itu ini ya, Bu, artinya God the Savior ya, penyelamatnya God the Savior. Nama Yesua itu juga nama yang umum dalam orang-orang Yahudi. Jadi bukan hanya satu nama yang punya Yesua Yesua Hamasyah, bukan satu. Jadi yang namanya Yesua itu banyak. Nama umum kalau orang Jawa nama Bambang begitu ya, umum. Oh iya. Nah, di dalam kitab Tanah atau PL pun banyak yang namanya Yesua. Saya berikan beberapa contoh, bisa dibaca. Yesua bin Yosadak ya, Bu ya? Yosua bin Yosadak. Itu di Ezra. Itu di Ezra 3 ayat 2 ya, Bu ya? Ya, itu. Kemudian ada lagi Yesua bin Azanya bin Nui, seorang antara anak-anak Henadad Kadmiel, itu di Nehemia 10:10 ya, Bu?
Iya, betul. Kemudian ada lagi, inilah para kepala orang-orang Lewi, Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Nehemia 10 ayat 24, Bu. Ya, Yesua bin Kadmiel. Jadi mereka namanya Yesua juga, dan artinya God the Savior juga, tetapi bukan berarti mereka ada keilahian di situ gitu loh. Ya kan? Karena memang itu hal yang umum, nama-nama orang Yahudi ada kata Allah karena mereka ingin dekat dengan Elohim mereka ya. Jadi mereka menggunakan nama-nama Tuhan di dalam nama mereka gitu. Jadi tapi mungkin gini, itu Bu. jadi sebelum kita kembali ke konteksnya Yesaya 7:14 ya, Bu ya. Saya ingin memastikan kata Immanuel sendiri itu sebenarnya nama atau title, Bu? Kalau dia disambung kan proper name. Kan Shemo. Proper name. Ya, Shemo itu satu nama. Shemo kan di situ jelaskan let her name him. Maka dia akan menamainya Shemo Immanuel kan, dan memberikan nama Shemo Immanuel. Shemo kan nama proper name ya. Nah, jadi memang saya ada satu kasus menarik nih, Bu. Ini mungkin bisa menjadi tambahan sedikit. Kalau kita lihat di Yesaya 8 ayat 8, Bu. Ya. Ini perikopnya kan penyerbuan Asyur ke Yehuda ya, Bu ya. Nah, di sini mungkin saya bisa bacakan secara cepat aja, Bu ya. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Ini kan berarti kan firman Tuhan kepada Nabi Yesaya kan, Bu ya? Ya, Nabi Yesaya. Nah, di ayat 6-nya, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, ini Immanuel di sini berarti ya Nabi Yesaya, Bu? Bukan. Kan di sini artinya but with us is God. Jadi di sini bukan proper name. Maksudnya di sini kan terpisah dia. Dia Imanu terus L sendiri ya. Imanu terus L. Kalau ini Immanuel ya. Immanuel. Jadi kalau yang tulisannya sih sama sih di sini Immanuel ya. Gimana cuma tuh, yang gitu? Ya. Jadi gini, Pak. Menjelaskan karena di sini dia but with us is God. Maksudnya kan memang namanya Tuhan beserta kita gitu loh. Iya, betul. Ya, jadi dia memberikan keterangan, bukan proper name. Secara pemaknaan memang arti dari Emmanuel itu artinya Tuhan bersama kita, seperti itu, Pak. Tapi kalau kita melihat itu sebagai proper name, tentu Emanu dan L-nya itu akan disambung, Pak, menyambung. Emmanuel, bukan Emanu dan L-nya dispasi lalu L. Nah, kalau misalkan dispasi berarti konteksnya sudah bukan lagi proper name, seperti itu kan, Bu Etika? Iya. Ini kayak ada spasi sih kalau saya lihat. Spasi. Ya, itu kan spasi, ya. Yang di layar, Bu, itu yang saya bacakan, itu kan adalah perjanjian lama, Bu. Ini kan versi LAI ini. Nah, di situ ya Immanuel di ayat 8. Saya bacanya versi kitab Tanakh ini kata Immanuelnya. Sama-sama diletakkan di akhir kata ya. Kalau ini kan Shemo dan dia memberi konteksnya Shemo. Kalau di tanah dipisah ya, Pak Mas Rizky ya. Di tanah sebetulnya gini, Pak ya. Ini kebetulan saya juga membaca yang perjanjian lama dari LAI ya, yang Ibrani Indonesia. Kalau kita lihat versi Hebrew-nya memang terpisah, Pak. Emmanuel. Ya, memang terpisah Emmanuel. Akan tetapi di sini ada yang menarik. Yang menariknya itu LAI tetap menerjemahkannya itu sebagai proper name, Emmanuel, di Yesayahu 88 tersebut. Nah, ini problem ini, Pak Dondi. Nah, kalau di tanah yang Mas Rizky baca, Immanuel, L-nya dipisah ya, Mas ya?
ya Emmanuel, L-nya dipisah. Sama seperti kalau kita melihat Hebrew ya, yang tadi ya, itu sama seperti yang di GPS juga. Yang di GPS juga sama dipisah, akan tetapi di dalam GPS, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, tidak ada proper name Emmanuel tersebut, Pak. Baik, coba saya cek ya di GPS ya. Ya, with us is God. God Ya, is betul. with us, maksudnya gitu. Betul sekali. Memang artinya Tuhan beserta kita, tapi tidak mengacu pada nama. Shemo, tidak ada kata Shemo di situ. Nah, ini saya coba cek ya, Bu ya. Saya di GPS ya, Bu ya. Ya. Bener loh, ini bukannya nama loh, Bu. Memang jadi bukan nama, Pak Dondi. Mungkin di KJV bisa cek di King James Version. Coba saya cek di KJV ya. Ini nih Bu, ini di KJV nih Bu. Ini saya depan saya KJV nih Bu, di layar Bu. Ya, coba. Yang 8 ya. And he shall pass through Judah, he shall. Nama Bu, di KJV nama Bu. Di KJV nama? Mana? Iya. Bentar nih Bu. Nih Bu. Nih Bu. Oh ya, Emmanuel. And Emmanuel stretching Hebrew. Ya. Ya, sebetulnya kalau di tanah yang asli itu menunjukkan Tuhan beserta kita. Artinya memang nama Immanuel kan artinya God is with us gitu kan. Iya, iya. Ya, memang Tuhan beserta kita. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat paralel yang lain, nggak hanya di KJV kan banyak ini paralel. Nanti kita teks ini minggu depan kita analisa lagi karena nanti kita bisa teks paralel yang lain kan ada berapa ratusan paralelnya. Baik, maksud saya gini Bu. Tanah sendiri tidak menunjukkan nama di dalam kitab tanah. Enggak, poin saya gini Bu. Kalau memang yang di KJV atau yang di LA itu dia menempatkan sebagai proper name, artinya yang disebut Immanuel itu bukan cuma Yesus kan Bu, berarti ya? Oh ya, kalau berarti itu Yesaya kan? Itu maksudnya kan? Betul, betul. Jadi artinya kalau LAI menempatkan itu sebagai proper name, dengan kata lain, yang bernama Immanuel itu bukan cuma Yesus kan Bu? Iya. Kan? Nah, cuman kalau di tanah sendiri, kita melihat itu ternyata kan bukan proper name ya Bu ya? Bukan nama, itu maksudnya memang karena Tuhan beserta mereka, gitu. Beserta kita, Tuhan beserta kita. God is with us. Ya, baik. Itu hanya kata mungkin Bu. Ya Bu. Ya, itu hanya selingan saja dari saya. Baik, kemudian gini, dari penjelasan Bu Etika tadi yang cukup panjang, kita mendapat gambaran yang cukup jelas ya. Dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 16, itu menunjukkan bahwa memang ada suatu peristiwa sejarah di situ ya, Bu Etika, betul ya? Dan ada nubuat juga yang sudah terpenuhi saat dengan matinya Resin dan Pekah, yaitu terpenuhi nubuat itu. Betul. Dengan matinya Resin dan Pekah. Jadi pada saat itu memang karena Raja Ahaz meminta suatu pertandanya diberikan dan digenapi dalam waktu yang tidak terlalu lama kan begitu ya Bu ya? Iya, iya. Kan itu tandanya Emmanuel sudah dewasa. Iya. Dan yang baik dan yang buruk. Poin saya gini Bu, saudara-saudara kita yang Kristen mempunyai pandangan bahwa Yesaya 7 ayat 14 itu adalah nubuat untuk Yesus. Saya cuma agak bingung gitu. Apakah mereka tidak membaca dari Yesaya 7 ayat 1 atau bagaimana gitu ya? Tadi kan Bu Etika sempat sebutkan kalau membicarakan Yesaya 7:14 itu Bu Etika selalu minta diartikan. Ya, kalau saya dialog ya atau debat selalu ya. Nah, maksud saya gini Bu, poin saya adalah gini, dalam membaca suatu ayat atau memahami satu ayat, tentunya kan kita tidak boleh lepas dari yang namanya konteks ya Bu ya. Betul, ya. Jadi kita tidak out of konteks, tidak bisa. Ya, tetapi yang mau saya soroti juga begini Bu. Ceritanya bagaimana Matius bisa menulis kata-kata yang mirip sama dengan Yesaya 7:14 ini Bu. Dan apa gitu tujuannya penulis Matius itu menulis dan dengan mengutip Yesaya 7:14 gitu Bu. Sebenarnya ada banyak beberapa kan. Kalau saya lihat ada beberapa ayat sih yang memang serupa ya dengan kitab tanah ya, beberapa di Matius.
Nah, ini mungkin apa ya? Kita tidak tahu perjalanan penulisan Matius ini. Saya tidak melihat masalahnya, saya tidak tahu konteks teks asli yang dalam bahasa Yunani, dan saya memang belum memahami bahasa Yunani. Saya sendiri begini, kalau memahami kitab suci, saya pribadi ya, saya lebih puas dengan teks aslinya gitu loh, dalam bahasa aslinya dan teks yang dalam bahasa aslinya. Jadi kalau tanah kan saya masih bisa paham bahasa Ibrani ya, walaupun tidak semahir Rabi kan. Itu saya belum bisa melihat. Baik, tadi kan Bu Eti kan memberikan tulisan Ibraninya nih Bu ya. Ya. Nah, di sini kan menggunakan kata ha-almah nih Bu. Ya. Mungkin dari Mas Reski bisa kasih pandangan sedikit nggak ha-almah dengan Betullah itu perbedaannya bagaimana gitu, Mas Reski? Nah, sebetulnya begini Pak, kalau kita bicara ha-almah ya, ha-almah itu tidak selalu dia itu masih gadis dalam konteks perawan belum pernah bersetubuh. Iya, belum pernah bersetubuh di situ. Akan tetapi memang konteksnya masih muda, ha-almah itu. Nah, kalau kita berbicara memang yang ada penegasan, penekanan bahwa wanita itu masih muda dan masih gadis, belum pernah bersetubuh atau belum pernah kawin, maka dalam bahasa ya virgin, konteksnya virgin, Bu. Dalam bahasa Hebrew namanya bukan almalah, tapi Betullah. Almah, tapi Betullah. Almah ya, Betullah. Nah, ini berbeda lagi. Sedangkan untuk di Yesaya tadi itu menggunakan kata almah, bukan pakai kata Betullah. Jadi tidak merujuk kepada itu adalah gadis yang masih virgin, seperti itu Pak Doni. Baik, terima kasih. Nah, kalau Matius sendiri itu kan menggunakan bahasa Greek ya, Mas Rizky ya? Iya, Pak. Ya, koin Greek koin. Gini Bu, saya pernah mendapatkan suatu klaim dari Kristen. Ini saya sekalian tunjukin aja Bu ya, klaim-klaim apa yang diberikan oleh Kristen. Bahwa penulis Matius menulis itu berdasarkan terjemahan Septuaginta. Ya. Yang kedua, almah itu berarti perawan. Karena itu nubuat ini menubuatkan keajaiban kelahiran Yesus. Yang ketiga, ini adalah penggenapan ganda yang menubuatkan kelahiran Yesus yang ajaib. Kemudian berikutnya, bahasa Ibrani tidak mempunyai tenses. Yang kelima, Betullah tidak eksklusif untuk kata perawan dalam Bible Ibrani. Nah, kita akan bahas nih kelima klaim ini Bu ya. Nanti mungkin di sesi yang kedua. Saya rasa kajian kita kali ini sudah cukup panjang. Sudah cukup panjang. Kurang lebih udah 1,5 jam nih Bu. Jadi kita tidak terasa ya. Iya, nanti kita akan masuk ke dalam sesi 2. Kita akan masuk ke dalam analisis daripada teks sebelum kita jawab klaim-klaim daripada saudara kita yang Kristen ini gitu ya. Itu ya Mas Rizky ya, sama Bu Etika ya. Iya betul Pak Dondi. Nah, nanti di bagian kedua ini memang akan agak jelimet ya mungkin ya. Karena kita akan melihat satu persatu nih katanya nih, almah, Betullah, hara, dan segala macam. Akan mengekspos lebih dalam ya tepatnya Pak Dondi. Nah, dan mungkin yang dipakai di kata di Matius itu adalah parthenos ya, betul Mas Rizky ya? Betul Pak, dalam bahasa Greeknya parthenos. Baik, nanti kita juga akan pelajari lagi apa artinya parthenos, dipakai di ayat yang lain juga artinya apa, supaya kita bisa dalam mendapatkan gambaran. Ya? Dalam Septuaginta. Iya Bu, dalam Septuaginta. Kalau Septuaginta yang diakui Yudaisme kan hanya Torah. 5 kitab. Betul, 5 buku awal aja. Ya, berdasarkan Talmud Megillah, traktat Megillah 9a kalau nggak salah. Baik. Di luar itu bukan dari Yudaisme. Itu dalam perspektif Yudaisme ya. Baik. Nanti kita akan pelajari Bu, Septuaginta yang kita lihat dalam bentuk sekarang ini itu hasil revisi dari siapa gitu ya. Jadi yang jelas bukan dari Yudaisme. Kalau Yudaisme kan hanya Torah aja. 5 kitab Musa aja. Iya. Baik, saya rasa cukup sekian ya. Itu ya Bu Tika ya sama Mas Rizky ya. Nanti kita akan lanjutkan di kajian yang di sesi kedua. Kami tidak lupa mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada channel Geraha Mu'alaf yang bisa memberikan kami kesempatan untuk memberikan kajian ini. Semoga kajian kami kali ini bermanfaat bagi para pemirsa. Dan tak lupa kami mengucap syukur
bisa memberikan kajian ini semuanya di dalam keadaan sehat walafiat, walaupun saat ini kita sedang mengalami pandemi yang kurang menguntungkan. Baik, saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih buat Bu Etika Nur dan Mas Eski. Sama. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kajian kita Yesaya 7:14 ini dengan lebih mendalam lagi sehingga kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang pas dengan konteks yang dimaksud di dalam Yesaya pasal 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.